Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus dari jurusan Informatika kelas A 2024, angkatan 2024. Kali ini saya akan membahas tentang QU di dalam C++. Oke, langsung saja kita ke codingannya. Let's go. Oke, di sini pertama kita QU array dulu ya. QU array di sini ada seperti biasa include IOStream dan using namespace std sebagai template biasa lah. Di sini kita definisi ukuran maksimal dari QU atau array-nya. Di sini kita bikin kelas namanya QU. Di sini int item kita kasih nama array-nya itu items. Ukurannya size-nya itu 5 tadi kan. In front dan rear. Front itu untuk bagian depannya, depan barisan kan, ini QU ya, barisan, dan rear untuk belakang. QU itu bersifat first in dan first out. Jadi ketika seperti barisan aja, barisan ketika kita belanja ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang dilayani kan yang pertama dulu, yang pertama masuk yang dilayani, dan yang keluar juga pertama kali masuk kan, kayak user pertama kali masuk seperti itu, nanti keluar terus maju. Itu beda dengan stack yang kemarin. Kalau stack kan kemarin yang last in first out ya, seperti itulah. Oke, kita lanjut. Di sini ada public QU front min 1. Front itu nanti indeksnya di min 1 dulu, terus itu juga min 1. Ball is full, kita cek dulu apakah rear atau belakangnya itu size-nya kurang 1 atau full. Size kurang 1 kan rear kan ini tuh bersifat array ya. Array itu kan artinya array itu indeks, berdasarkan indeks. Value-nya 5 berarti indeksnya 4. Di sini kalau rear size-nya min 1 sama dengan rear itu sama dengan min 1. Size min 1 kan 5 min 1 jadi 4 ya. Indeksnya 4 berarti itu full. Kita cek dulu di sini juga. Di sini setelah itu ada cek ball is empty. Kita cek dulu nih, return front min 1. Front sama dengan min 1 atau front lebih besar daripada rear. Kalau frontnya lebih besar daripada rear kan otomatis kosong kan. Terus frontnya juga nggak ada. Kalau min 1 tuh artinya nggak ada frontnya. Min 1 kan nggak ada di indeks kan, ada di 0 tuh. Berarti di sini kosong. Nanti tampilin return true seperti itu. Di sini ada void in QU, berfungsi untuk menambahkan elemen ke dalam QU tersebut atau ke dalam array. Di sini kita cek dulu apakah sudah penuh. Kalau sudah penuh nanti misalnya di sini true, bernilai true, di sini akan mengoutputkan QU penuh, tidak bisa menambahkan elemen. Terus kalau tidak, kita cek lagi nih, apakah QU-nya kosong. Kalau kosong, frontnya sama dengan rear, sama dengan 0. Jadi front sama rear karena kosong, jadi di pertama gitu tuh dua-duanya. Karena nggak ada belakangnya, nggak ada, sama-sama baris, cuma satu baris doang kan. Jadi rear sama front itu sama-sama di depan. Kalau nggak kosong, rear plus plus. Jadi kalau misalnya udah ada nih, ternyata si frontnya udah ada, terus rear plus plus berarti rearnya ke belakang, mundur ke belakang gitu tuh maksudnya. Jadi barisan selanjutnya items rear. Items rear itu kan rearnya tuh misalnya indeks kan 0 terus ke 1. Kenapa di sini rear? Karena rear itu kan ditambah, else itu ditambah kan. Rear ditambah gitu. Nanti rear itu sebenarnya indeks ke berapa gitu, sama dengan value, diisi sama value seperti itu. Terus ini kita see out elemen value ditambahkan ke QU. Di sini ada DQU, berfungsi untuk menghapus elemen yang paling depan, karena kan first in first out, berarti otomatis yang dihapus elemen yang paling depan dulu. Kita cek dulu nih, apakah kosong. Kalau kosong, QU kosong, tidak ada elemen yang bisa dihapus. Kalau enggak, kita see out nih, elemen items front yang di front paling depan dihapus dari QU. Front plus plus, berarti frontnya mundur, otomatis enggak dari ini. Front plus plus tek ke sini, berarti kan ini sudah dikosongin di sini. Jika front lebih besar daripada rear, front di sini kita cek reset QU jika kosong kan. Kalau frontnya lebih besar daripada rear nih, setelah dicek kan front di sini kan tambah ya, front tambah. Misalnya ternyata ini tuh barisnya cuma satu doang, frontnya otomatis kan 2. Misalnya frontnya 1, rearnya 0. Nah, sama dengan min 1, berarti dikosongin, si Q-nya udah kosong, jadi kosong seperti itu. Sama-sama front dan rear sama dengan min 1 kalau sama-sama di depan atau cuma ada satu barisan doang. Selanjutnya kita void front element berfungsi untuk melihat elemen yang paling depan atau first ini ya, barisan paling depan. Kita cek terus seperti biasa. Jika kosong, tampilkan QU kosong, tidak ada elemen di depan.
Kalau enggak, elemen di depan, items front yang paling depan, front tuh kan, and line. Otomatis front kan isinya indeks yang paling depan. Di sini untuk display. Display itu berfungsi untuk menampilkan seluruh QU, items QU atau value QU yang ada. Di sini kita cek dulu seperti biasa tadi, kayak jika kosong, QU kosong. Kalau enggak, cout QU for in i sama dengan front. I-nya sama dengan front, berarti kan i sama 0. Misalnya 0 ya indeksnya. I lebih kecil atau sama dengan rear. Rear itu kan barisannya. I plus plus, cout items i. I itu kan i tambah gitu sampai i-nya itu sama kayak roar kan, rear maksud saya. Oke. Kita di sini langsung masuk ke in main atau menu utamanya. Di sini QU kita definisikan kelas tadi, kita panggil kelas key, panggil key ya. In choice sama value. Do. Menu pertama itu ada tambah, kedua hapus, tiga lihat elemen depan, atau tadi first itu ya. Yang keempat itu ada tampilkan seluruhnya, seluruh elemen atau display, terakhir keluar. Di sini seperti biasa ya, masuk yang pertama ini menu pertama masukkan nilai, in value, key.enqueue value. Di sini memanggil dqu atau menghapus. Di sini front elemen mengambil elemen pertama, di sini display, yang kelima terakhir keluar program. Oke, kita sebentar, saya cas dulu, baterainya habis. Oke, kita run ya. Penuhin, set, nampil kelihatan. Menu pertama tambah nih 10, tambah lagi elemen 10 ditambahkan ke QU, tambah lagi 20, tambah lagi 30. Oke, kita lihat dulu nih semua elemen 10, 20, 30. Oke, masuk semua ya. Kita 3 set. Elemen pertama adalah 10, benar, karena 10, 20, 30 tadi saya masukin. Oke, sekarang saya ingin menghapus elemen yang depan atau front kan, DQU, elemen 10 dihapus dari QU. Kita cek 3, harusnya kan 20, kita cek, oke benar 20 ya, sip. Terus terakhir kita tampilkan semua 20, 30, yang 10 yang hilang karena di DQU itu yang terakhir 5 out keluar. Oke, sekian untuk array. Selanjutnya kita akan masuk ke linked list. Oke, sekarang kita masuk ke linked list ya. Di sini linked list, kita lihat besar dikit ya. Oke, di sini seperti biasa kayak tadi, include IOStream dan namespace sebagai elemen pertama atau kode yang pertama atau template ya. Di sini kita inisialisasi dulu struk untuk node-nya, struk untuk node untuk linked list-nya ya. Di sini in data, not next itu untuk tadi ya, next gitulah ya. Terus kita inisialisasi juga bikin kelas QU privat, not front dan not rear. Jadi node-nya dua, front dan rear. Terus kita bikin public juga di sini QU, function QU untuk di sini front, rear sama dengan PTR atau kosong. Kita cek dulu sini, apakah si QU ini kosong? Karena kalau frontnya kosong, kalau frontnya sama dengan 0 PTR nanti kan kosong kayak. Berarti return true. Oke, selanjutnya kenapa gak ada is full? Karena linked list ini bersifat dinamik atau dinamis ya. Jadi kita nggak usah nentuin berapa panjang atau berapa banyak elemen yang ada di dalam QU ini, karena ini bersifat linked list, bersifat dinamis. Jadi bebas, kita masukin mau berapapun juga nanti masuk. Bebasnya juga ya pokoknya sesuai kapasitas kita lah, sesuai kapasitas memori kita. Oke, lanjut, sini ada void enqueue atau memasukkan atau menambahkan elemen ke dalam QU tersebut. Di sini kita node sama dengan inisialisasi node-nya. Di sini node new data, new node data sama dengan value data. Value datanya itu sama dengan value. New node-nya next itu sama dengan 0 PTR. Kalau kosong, front rear sama dengan new node. Karena kan 0 PTR ya. Front rear sama dengan new node atau 0 PTR itu kan, atau tambah satu lah. Terus else, kalau enggak, rear next sama dengan new node. Next itu sama dengan new node gitu ya, new node yang baru yang tadi. Rear sama dengan new node, yang belakang sama dengan new node. Lalu cout elemen value ditambahkan ke QU. Oke, lanjut void dqu.
Di QU ini berfungsi untuk menghapus elemen pertama dari QU. Di sini kita cek dulu apa kosong. Kalau kosong keluarkan, QU kosong, tidak ada elemen yang bisa dihapus. Kalau enggak, not temp sama dengan front. Ini untuk not inisialisasi not ya. Cout elemen front data dihapus dari QU. Front itu datanya itu dihapus dari QU. Front itu kan pertama, data pertama dihapus dari QU. Front sama dengan front next. Front sama dengan front next berarti frontnya mundur ke indeks selanjutnya, dan ini masih kosong nih. Delete temp itu kan tadi sementara ini ya frontnya ya. Delete yang ini, delete yang tadi udah nggak ada front atau rear-nya, di sini udah kosong sebenarnya, di delete. Jadi sekarang frontnya ini ada di indeks ke yang keduanya ini itu. Terus di sini jika front sama dengan kosong, otomatis artinya QU-nya kosong kan, rear sama dengan PTR. Berarti kalau frontnya udah kosong, rear juga harus 0 PTR karena QU itu jadi kosong gitu. Berarti cuma ada satu elemen doang. Seperti itu. Sini kita untuk melihat front elemen atau elemen pertama menggunakan void front element. Kita cek dulu jika kosong, QU kosong, keluarkan QU kosong, tidak bisa atau tidak ada elemen yang depan atau elemen kosong gitu ya. Kalau enggak, kalau misalnya ada sebetulnya, berarti cout elemen di depan front data. Keluarkan data yang dari front itu yang paling depan. Seperti itu. Di sini untuk void display semua atau mengoutput all semua data yang ada. Di sini kita cek dulu jika kosong, cout QU kosong. Jika enggak, kita cek dulu kita ini dulu nih inisialisasi temp untuk sementara maksudnya ya. Not temp sama dengan front. Di sini temp ini cout QU-nya itu cout nanti. Selama temp nggak 0 PTR, cout temp data, keluarkan datanya gitu tuh. Data keluarkan temp sama next. Link list itu kan di link list itu ada head dan tail ya. Tailnya itu pasti 0 PTR kan, kalau singly kan ini pakai singly. Setelah tailnya maksudnya next tailnya itu 0 PTR. Jadi ini temp ini akan terus next sampai dia masuk ke 0 PTR atau udah tail nextnya lagi gitu. Berarti udah kosong sini tuh, udah ke output semua. Jadi gitu, selama tempnya bukan 0 PTR, selama tempnya bukan next dari tail dari link list tersebut, itu akan keluarkan terus cout dan line. Nah, di sini kita masuk ke menu utama atau in main. Di sini inisialisasi dulu seperti array tadi ya, inisialisasi kelas QU key, nama kelasnya, terus nama yang kita mau. Di sini in choice dan value. Do. Di sini ada menu tambah. Pertama menu tambah, kedua hapus, ketiga lihat elemen pertama, keempat lihat QU atau display semua, lihat semua elemen yang ada, 5 keluar. Di sini percabangan ya, jika pilihannya 1 masukkan nilai, terus value tersebut masuk ke dalam NQU. Ini itu NQU itu kan menerima value itu ya, menerima argumen, dimasukkan ke argumen tersebut. Terus ini else if jika pilihan 2 DQU atau menghapus elemen. 3 itu mengoutput elemen yang paling depan atau front. Yang keempat itu display, menampilkan semua elemen yang ada. Yang terakhir keluar dari program. 5 yang kelima itu keluar dari program. Kalau else itu pilihan tidak ada, diulang lagi kita mau pilih berapa. Selama choice-nya bukan 5. Karena apa? Karena 5 kan udah keluar ya. Kalau choice-nya 5, otomatis kita udah keluar dari program ya. Seperti itu. Oke, kita langsung saja play ya. Kita tambahkan. Nah, kita 10, satu lagi, 20, satu lagi, 79. 79 kita tahu ya, saya suka 79 aja. Oke, selanjutnya kita kasih 3 aja ya. Terus selanjutnya kita tampilkan semua 10, 20, 79, benar. Terus kita cek depan ya, elemen depan harus 10 ya, keluar. Oke, benar 10 ya, 10. Oke, sip. Terus yang kedua ini kita masuk ke menu 2 atau hapus TQU, hapus. Elemen 10 dihapus dari QU. Misalnya saya masukin 3, keluar apa? Oke, benar. Keluar pasti 20 ya harusnya. Kita cek. Oke, 20 benar. Kita tampilkan QU harusnya cuma ada 2 value, yaitu 20 dan 79.
cek. Oke, benar 27.9 5 keluar cair. Oke, benar keluar dari program. Oke, segitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe kawan-kawan.